Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Medis, hari ini saya ada tamu dari kelas 12 DKJ yang nanti akan menceritakan pengalamannya terkait sekolah dan juga bekerja. Oke, silakan diperkenalkan Mas, namanya siapa? Saya Muhammad Ahlan Kamil dari kelas 12 DKJ. Ya, saat ini kegiatan yang sedang dilaksanakan selain sekolah apa? Bekerja di mana? Di tempat saya PKL dulu di Singasari Komputer. Di Singasari Komputer ya? Oke. Sebelum masuk pada proses bekerja saat ini, mungkin bisa diceritakan dulu ketika masih kelas 11, ketika sedang PKL, ya, itu bisa diceritakan dulu sebelum nanti masuk pada pembahasan yang lebih inti. Coba. Saya dulu pada saat pertama masuk prakerin itu saya disuruh lihat-lihat dulu sama pemilik tokonya, lihat-lihat dulu cara servis dan cara-cara setting mungkin setting wifi atau setting IP cam, itu. Kemudian setelah saya 2 bulan di sana, saya sudah berani dilepas. Maksudnya saya dilepas itu saya tidak usah dibimbing lagi, saya sudah berani untuk dilepas mengerjakan seperti servis laptop, komputer, ataupun servis laptop mati total itu bisa hidup lagi. Itu saya semuanya yang mengerjakan dan sudah berani melepas. Kadang setelah 2 bulan di sana, jika memang teknisi di sana waktu itu masih teknisinya masih satu, dan saya disuruh bareng terus sama teknisinya, shiftnya itu bareng terus. Cuman setelah melihat kerja saya yang cukup apa ya, Bagus begitu ya? Bagus, itu saya sudah dibagi sendiri, jadi shiftnya sudah dipisah. Jadi saya misalnya teknisnya shift pagi, saya shift malam. Jadi shift malam saya sering memperbaiki laptop, printer, komputer, ataupun setting wifi juga sering. Terus kemudian saya juga di sana sering menjadi kurir kirim barang, karena mungkin saya ada pekerjaan, saya juga ada teman prakerin juga. Di sana memang belum berani menservis laptop komputer, jadi saya disuruh keluar supaya teman saya yang tadi itu bisa berkonsentrasi prakerin di situ tanpa ada saya. Biasanya teman saya itu meminta bantuan saya untuk mengerjakannya. Itu dari sekolah yang sama di sini atau sekolah lain? Sekolah di sini sama, satu kelas Pak. Ya. Nah, kemudian saya kadang sering pada saat saya libur itu sering dipanggil untuk keluar kadang ke sekolah TK, ke sekolah SMP, pernah ke sekolah SMK Al-Ma'arif yang di Skamtek itu Pak. Ya, Skamtek. Itu saya juga pernah servis komputer di sana, juga pernah servis networking juga di sana. Kemudian saya biasanya itu diberi ganti uang Pak. Berarti ada apa ya? Semacam bukan kos ya, tapi fee ya, yang diberikan oleh perusahaan. Cuman itu uang bensin saja Pak. Ya. Tapi memang untuk anak sekelas prakerin memang kan tidak berkewajiban dari industri untuk memberikan fee begitu ya, tapi diperbolehkan. Kalau industri itu mau memberikan itu juga diperbolehkan. Kalau yang bisa saya tangkap berarti separuh dari prakerin itu di sana seperti uji coba, tapi ketika sudah tahu kemampuan dari kalian yang gitu ya, dari Singasari Komputer akhirnya bisa melepaskan diri, dianggap sudah mampu kompeten di bidang yang terkait dengan industrinya. Ya, itu saya rasa tidak banyak ya yang seperti itu. Bahkan ada yang sampai akhir prakerin pun ya kompetensinya juga tidak bertambah. Ya. Karena masuk pada yang menarik ini, karena sambil sekolah katanya juga sambil bekerja sampingan, ya, taruh waktu kan gitu ya, masih di tempat yang sama ya. Masih di tempat yang sama. Coba diceritakan itu bagaimana mengatur waktu
terus dengan industri itu kok masih bisa dipercaya walaupun sudah tidak melaksanakan prakerin lagi, itu bagaimana? Karena gini Pak, di sana itu teknisinya sekarang sudah ada 2. Ya. Cuma namun yang satu ini belum bisa naik sepeda motor. Terus dia dalam memasang CCTV ini juga masih kurang. Oh, CCTV juga ya? Ya, CCTV juga Ya. masih kurang. Nah, kalau misalnya 2 teknisi ini tidak ada di tempat, di lokasi, mungkin ya ada servis panggilan atau pasang CCTV juga. Di sana terus ada banyak sekali perangkat yang harus diservis. Ya. Itu saya yang dipanggil. Kadang saya pulang sekolah langsung ke sana, ataupun nanti habis maghrib atau sore, kadang saya ditelepon disuruh ke sana untuk memperbaiki laptop atau komputer di situ, Pak. Ya. Kalau fee-nya kira-kira kisarannya berapa? Apakah sama dengan saat dulu waktu prakerin ya? Apakah ada perbedaan kalau sekarang sebagai freelancer, namanya gitu ya, kerja paruh waktu? Ada perbedaan, Pak. Jadi pada saat dulu pas saya masih prakerin di sana, itu saya cuma diganti uang bensin saja kalau keluar. Dan kalau sekarang beda Pak, kalau sekarang setiap panggilan itu saya minimal itu dulu dikasih 50.000, paling banyak 150.000. Kemudian yang terakhir mungkin ya, barangkali sebelum nanti kita tutup, ini yang paling penting, memberikan pembelajaran kepada adik-adiknya yang akan praktek kerja industri. Kira-kira apa yang harus dilakukan agar industri itu percaya dengan kita, kan gitu ya, walaupun kita masih anak SMK, tapi industri itu tidak menyepelekan dan bahkan merasa puas dengan kinerja kita. Yang mungkin saja nanti ketika sudah prakerin kita juga bisa direkrut yang enak ya, mudah, daripada harus cari kerja dulu. Ya, kita sudah punya channel yang percaya dengan kita. Kira-kira apa ini kalau untuk adik-adik kelasnya? Menurut saya sih pengalaman Pak. Karena saya dari dulu SD kelas 4 itu sudah berani bongkar pasang komputer sendiri. Sudah lama ya SD, Pak. Ya. Jadi kelas 5 itu saya sudah ngerakit komputer sendiri, Pak. Itu saya dulu itu masih lihat kakak saya bongkar pasang komputer, saya malah kepo gitu, Pak. Ya. Kepo, akhirnya saya nyoba-nyoba pasang sendiri, nyoba-nyoba, dan akhirnya saya kelas 5, kelas 6 itu sudah bisa ngerakit komputer. Cuman saya masih belum bisa troubleshooting waktu itu. Oh ya, ya. Nah, pengalaman saya dari situ akhirnya SMP kelas 7, kelas 8, kelas 9 akhirnya saya kembangkan sendiri, saya belajar sendiri melihat YouTube. Dan saya akhirnya mencoba, saya tanya-tanya, akhirnya kelas 9 itu alhamdulillah saya sudah bisa mengerti tentang komputer. Terutama untuk jaringan itu saya baru mengerti kelas 10. Jaringan internet? Ya, kelas 10 baru mengerti, baru masuk di sini, saya kelas 10 baru mengerti ternyata jaringan itu enggak sekedar internetan aja, ternyata banyak sekali settingan-settingan yang harus dikembangkan untuk mengatur jaringan itu. Berarti memang penting ya untuk punya pengalaman terlebih dahulu, khususnya sebelum masuk SMK itu juga membantu ketika nanti di prakerin karena sudah matang sebenarnya ini. Yang paling akhir ini, setelah ini kelas 3 lulus, apa kegiatan yang ingin dilakukan, apa kuliah atau kerja atau usaha? Saya direkrut di sana. Sudah langsung berarti? Ya Pak. Nah, jadi nunggu saya ujian selesai semua, langsung saya direkrut. Ya, langsung ke sana. Bagus ini ya. Jadi nggak ada jeda untuk jadi pengangguran, ya, karena saat ini SMK pun juga jadi sorotan ya di tingkat nasional karena dikatakan SMK adalah penyumbang pengangguran paling banyak di Indonesia. Kalau setelah lulus sudah bekerja kan berarti minimal mengurangi 1 angka pengangguran ya, walaupun itu sedikit ya, tapi sebenarnya menunjukkan bahwa anak SMK itu sudah siap bekerja. Ya, terima kasih Noval Balian atas sharingnya, semoga bermanfaat khususnya bagi anak, dan semoga nanti juga selain bekerja karena sudah direkrut juga harus selalu ada harapan melanjutkan pendidikan.
ya, biar benar-benar menjadi profesional yang juga mumpuni dalam bidang ilmu pengetahuan. Ya gitu ya. Nah, terima kasih Noval. Demikianlah Sobat Smarties, interview kita dengan salah satu siswa di SMK Terpadu Islahiyah yang berbagi pengalaman bagaimana dia saat ini sekolah sambil bekerja paruh waktu. Kita berjumpa di lain waktu di ruang KS berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.